Halo semuanya, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah kepandaian buatan. Saya membuat sebuah program sistem pendukung keputusan atau SPK dengan judul Menu Terbaik untuk Diet. Nah, tujuan proyek ini untuk memberikan rekomendasi menu makanan terbaik bagi pengguna yang sedang menjalani diet berdasarkan kriteria-kriteria penting seperti kalori, protein, harga, dan waktu penyajian, dan menerapkan konsep SPK dalam bentuk program yang interaktif, sederhana, dan mudah digunakan, menggunakan data nyata atau semi-realistis. Untuk menjalankan program ini, ada beberapa hal yang dibutuhkan, yaitu file CSV berisi daftar menu makanan yang akan diukur, dan beberapa library Python yang digunakan dalam program ini yaitu Pandas untuk membaca dan mengelola data dari file CSV, Tkinter untuk membangun antarmuka pengguna, Matplotlib untuk menampilkan grafik batang sebagai hasil visualisasi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan isi dari file CSV ini. File ini berisi 50 menu makanan diet yang masing-masing memiliki 4 kriteria penilaian, yaitu kalori, semakin rendah semakin baik untuk diet, protein semakin tinggi semakin baik, harga semakin murah lebih disukai, dan waktu saji semakin cepat lebih praktis. File ini akan dibaca otomatis oleh program saat tombol hitung rekomendasi diklik. Selanjutnya, script Python ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu import perpustakaan. Baris ini digunakan untuk mengimpor perpustakaan yang dibutuhkan. Dan fungsi ini membaca file CSV dan mengembalikan datanya dalam bentuk data frame. File harus berada di satu folder dengan file .python. Dan fungsi normalisasi. Fungsi ini melakukan normalisasi data agar bisa dibandingkan secara adil. Misalnya, kalori lebih rendah lebih baik. Bagian ini mengambil masukan dari pengguna dan menghitung bobot total agar proporsional. Data ini baca dari data CSV dan menormalkan kriteria. Data skor ini menghitung skor akhir untuk setiap menu makanan berdasarkan preferensi bobot. Dan hasil ini untuk mengurutkan hasil dari skor tertinggi ke skor terendah. Ini untuk menampilkan menu dengan skor tertinggi di atas tombol. Dan yang terakhir ini untuk menampilkan hasil pemeringkatan secara dinamis di jendela GUI. Dengan struktur kode ini, pengguna dapat dengan mudah memasukkan preferensi mereka dan langsung mendapatkan rekomendasi menu terbaik lengkap dengan tabel dan visualisasi grafik. Lanjut, jika kode ini di-run, maka akan muncul GUI ini. Pengguna diminta untuk mengisi bobot preferensi terhadap setiap kriteria. Nilai bobot diisi dengan skala 1 sampai 5, dengan arti 1 kurang penting dan 5 sangat penting. Nah, contohnya, kalori saya isi 5, protein saya isi 4,
Harga saya isi 3. Waktu saji saya isi 2. Nah, 5 ini artinya kalori rendah sangat penting. Protein 4 juga penting. Harga 3 sedang. Waktu saji 2 tidak terlalu penting. Pengguna bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, jika ini saya pencet tombol hitung rekomendasi, nah maka akan muncul diagram batang seperti ini dan muncul tabel di bawahnya. Tabel berisi daftar menu makanan yang sudah diurutkan berdasarkan skor tertinggi. Menu dengan skor tertinggi akan muncul di urutan pertama atau paling atas dan dianggap sebagai menu terbaik. Selain itu, akan ditampilkan juga grafik batang seperti ini yang menampilkan 10 menu dengan skor tertinggi. Grafik ini membantu pengguna melihat perbandingan skor antar menu secara visual, sehingga lebih mudah dalam mengambil keputusan. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, pengguna dapat memilih menu makanan yang sesuai dengan tujuan diet mereka berdasarkan data yang fleksibel sesuai preferensi pribadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.